Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online. Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan syaraf. Raden Trisakti, bocah usia 12 tahun asal desa Salam Jaya, Subang, Jawa Barat, meninggal dunia dengan diagnosa gangguan syaraf. Penyakit yang diderita Raden diduga karena kecanduan game online di telepon genggam. Awalnya bocah kelas 1 SMP ini mengeluh sakit kepala, lemas, bahkan tidak mampu menggerakkan tangan dan kaki hingga keluarga melarikannya ke rumah sakit. Sempat keluar masuk rumah sakit selama beberapa minggu, Raden akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Menurut analisa dokter, Raden terpapar radiasi telepon genggam yang memicu kelumpuhan syaraf. Keluarga menyatakan Raden mampu bermain game online seharian, bahkan hingga pagi hari. Pernah saya dengar yang dari saudara-saudara yang lain emang pernah melihat juga almarhum ini emang sering menggunakan HP gitu. Game online apa? Ya termasuk game online, mungkin yang lain-lainnya juga. Peristiwa ini hendaknya menjadi perhatian orang tua agar senantiasa mengawasi anak-anak, terutama saat menggunakan peralatan yang memiliki pengaruh pada kesehatan putra-putri mereka. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung bersama kami ada Dr. Stefani Pangestian, seorang dokter umum. Selamat siang, dokter. Halo, selamat siang semuanya. Iya, dokter, ini melihat kasus ini pertanyaannya berapa sih jam ideal maksimal seseorang, apalagi ini anak-anak yang boleh berinteraksi dengan handphone atau bermain game online? Oh, ya. Baiknya untuk anak-anak dibatasi bermain gadget 1-2 jam per hari. Itu maksimal ya 1-2 jam. Nah, pertanyaannya apabila memang dijeda kemudian bermain lagi, ini seharian apakah boleh bermain game online lagi atau bermain handphone? Baiknya sih dijeda. Kita ada metode seperti 20 menit melihat layar, lalu 20 detik kita ajak anak untuk melihat objek jauh agar mata tidak terlalu lelah. Nah, dalam kasus ini dicurigai bahwa anak ini yang bermain game online hingga tewas ini ada gangguan syaraf. Sebenarnya pengaruh dari kebanyakan melihat handphone berlama-lama itu ke syaraf apa, Dok? Dan bagaimana kita menanganinya agar tadi tidak terkena gangguan syaraf ini? Mungkin karena kelelahan, biasanya awalnya akan menyerang gangguan otot mata, lalu nanti bisa mencapai ke syaraf juga jika durasi melihat gadgetnya melebihi dari yang disarankan. Kemudian yang perlu diwaspadai ini apa gejala yang memang bisa mengindikasi bahwa anak ini mengalami gangguan syaraf karena handphone? Kita bisa waspada saat misalnya anak itu sudah mengalami gangguan penglihatan atau ketajaman penglihatan, lalu matanya itu biasanya dia sering merasa perih atau mata kering, atau sering mengucek-ngucek mata. Terus ada gangguan mental juga bisa jika itu sudah terlalu ketergantungan atau kecanduan gadgetnya. Baik, Dokter Stefani, sekarang kan mungkin kita mau melarang anak untuk berlama-lama di handphone kan agak susah karena sekarang lagi zamannya sekolah online. Jadi anak-anak mungkin akan ke depan layar. Nah, ada nggak tips dari dokter yang mungkin agar tadi mata anak ini tidak lelah ketika melihat layar terus-menerus? Bisa kita belikan anak kacamata anti radiasi supaya tidak terlalu langsung cahayanya ke mata. Lalu kita bisa atur cahaya gadget dan pencahayaan ruangan agar kondusif untuk mata. Kita juga bisa bantu anak untuk atur jarak dari gadget ke anak, minimal kita pantau 30 cm jaraknya. Lalu seperti yang tadi saya bilang di awal, kita bisa atur waktunya, misalnya 20 menit screen time, lalu 20 detik kita lihat, bantu anak untuk lihat jarak jauh. Lalu jangan lupa juga sih untuk cek kesehatan mata secara berkala bagi anak, juga konsumsi vitamin untuk kesehatan mata. Baik, dokter,
terakhir, kalau melihat kasus bocah ini 12 tahun begitu meninggal dunia ini karena memang bermain game online di handphone. Indikasinya ini gangguan syaraf. Ini apakah memang penyebabnya itu bisa karena radiasi saja atau karena memang konsentrasi yang terus-menerus selama mungkin 24 jam begitu hingga akhirnya meninggal dunia? Begitu. Bagaimana? Kemungkinan sepertinya ada penyebab lain juga di samping kecanduan dari screen time dia yang mungkin tidak dipantau oleh orang tuanya. Bisa jadi jam tidur menjadi jam bermain, jadi dia mengalami kelelahan, awalnya kelelahan, lalu ke mata, lalu ke otak, dan akhirnya mengalami gangguan syaraf. Baik, terima kasih Dokter Stefani tadi sudah memberikan tipsnya untuk menjaga jarak antara handphone dengan mata, lalu juga untuk memberikan jeda sehingga beberapa organ yang dibutuhkan ini harus beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih dokter telah bergabung bersama kami di iNews Siang.